Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena ini rekamannya masih pagi-pagi. Maaf. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum kontrak atau perjanjian, atau sama nggak sih sebenarnya antara kontrak dan perjanjian? Kita mulai dulu. Apakah kontrak itu sama dengan perjanjian? Pada dasarnya, kontrak itu sama dengan perjanjian. Kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji. Penggunaan istilah kontrak dan perjanjian itu biasanya sering digunakan sebagai sinonim. Cuma kalau untuk kontrak itu memang lebih sering ditemui bentuknya tertulis. Kontrak dan biasanya penggunaan istilah kontrak itu sering digunakan di negara dengan sistem hukum common law, sedangkan perjanjian itu biasa digunakan di negara dengan istilah hukum civil law. Tapi pada dasarnya, keduanya merupakan suatu peristiwa di mana satu orang itu berjanji kepada orang yang lain, atau dua orang saling berjanji. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah janji itu sama dengan perjanjian? Apakah janji sama dengan perjanjian? Menurut Sudipno Mertokusumo, janji itu tidak sama dengan perjanjian. Walau janji itu didasarkan pada kata sepakat, tapi kata sepakat tersebut tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Dan biasanya janji itu adalah di mana hanya satu orang yang menjanjikan sesuatu. Sedangkan yang namanya perjanjian itu adalah satu orang mengikatkan dirinya dengan orang lain atau dua orang saling berjanji. Misalnya gimana? Misalnya ini teman-teman yang putri-putri nih ya, yang cewek-cewek. Kalian misalnya pernah punya teman dekat laki-laki gitu, kemudian teman dekat kalian kayak menjanjikan, dan nanti habis lulus kuliah saya akan nikahi kamu gitu. Nah, itu adalah janji yang kemudian tidak menimbulkan akibat hukum. Kenapa ya? Kalau misalnya dia mengingkari janjinya untuk menikahi, ya nasib gitu. Itu bukan merupakan suatu perjanjian yang kemudian bukan merupakan kesepakatan yang kemudian menimbulkan akibat hukum. Ya, kalian mau nuntut atas dasar apa? Kecuali di situ ada unsur penipuan dan sebagainya gitu. Jadi janji itu tidak sama dengan perjanjian. Nah, gambarannya seperti ini. Ada dua orang, A dan B. A itu melakukan kegiatan penawaran, B itu melakukan kegiatan penerimaan, atau dia yang kemudian membeli itu, dalam hal jual beli. Mereka melakukan negosiasi, tawar-menawar, hingga akhirnya ada sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan dari hasil tawar-menawar itulah yang kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Nah, perjanjian atau kontrak ini bisa lisan, bisa tertulis. Namun demikian, sebenarnya antara lisan dengan tertulis, konsekuensi mendasarnya adalah kalau tertulis maka alat untuk pembuktiannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat hanya secara lisan. Pembuktiannya akan lebih mudah apabila perjanjian atau kontrak itu dibuat secara tertulis. Dan tertulis ini ada dua. Yang pertama ada akta di bawah tangan, dan yang kedua akta autentik. Akta autentik ini akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta notaris. Nah,
kita mulai lihat dalam KUH Perdata. Kontrak atau dalam KUH Perdata itu perjanjian ada di pasal 1313, yakni suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Atau ya, ini ada di bab 2 buku 3. Teman-teman bisa buka sendiri. Nah, dalam KUH Perdata itu ada 4 unsur-unsur perjanjian yang harus dipenuhi atau sering disebut dengan syarat sah perjanjian. Unsur-unsur perjanjian ini ada 4. Yang pertama itu kalau di dalam KUH Perdata sebenarnya pasal 1320 itu kesepakatan. Kemudian yang kedua, subjek hukum yang mengadakan perjanjian adalah subjek hukum yang cakap hukum. Kemudian yang ketiga itu objek perjanjian harusnya, dan yang keempat adalah tujuan perjanjian itu berdasarkan kausa yang halal. Tapi nggak apa, kita akan lihat satu persatu dulu. Yang pertama, ini dasar hukum dulu. Dasar hukum kontrak Indonesia. Nah, ini dasar hukumnya adalah bab 3 KUH Perdata, tapi buku 3 ini sifatnya pelengkap dan dia terbuka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu adalah perjanjian yang mengikat para pihak. Manakala ada materi dari perjanjian yang dibuat para pihak itu tidak mengatur suatu hal tertentu, maka berlakulah buku 3 KUH Perdata. Jadi tadi sifatnya pelengkap, yang utamanya adalah ya isi dari perjanjian para pihak itu sendiri. Kemudian selanjutnya syarat sahnya perjanjian ini. Syarat sahnya itu ada pasal 1320. Yang pertama adanya kata sepakat. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Ketiga, ada suatu hal tertentu atau objek dari perjanjian itu. Kemudian yang keempat adalah kausa hukum yang halal. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan unsur yang pertama ya, adanya kata sepakat. Jadi sebenarnya para pihak itu yang paling penting dari suatu perjanjian adalah mereka mempunyai kata sepakat yang sama. Manakala ada yang namanya cacat kehendak dalam kontrak, maka misalnya gini, tadi kan harus ada kesepakatan nih. Ada salah satu pihak yang sebenarnya dia atau mungkin ada beberapa hal ini terjadi, paksaan, penipuan, kekeliruan. Ini ada di pasal 1321. Manakala ada unsur paksaan dari salah satu pihak atau penipuan atau kekeliruan, maka itu disebut dengan adanya cacat kehendak. Kenapa? Karena kemudian unsur kesepakatan ini tidak terpenuhi. Karena yang namanya sepakat itu harus dari dalam diri masing-masing pihak. Dan yang keempat adalah penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini sebenarnya adalah perkembangan dari unsur paksaan. Jadi di dalam KUH Perdata sendiri belum mencantumkan mengenai penyalahgunaan keadaan. Namun demikian, seiring dengan perkembangannya, ternyata penyalahgunaan itu bisa terjadi dan itu merupakan salah satu cacat kehendak. Oke, kemudian selanjutnya kita mulai satu persatu. Oke. Indikasi penyalahgunaan keadaan, ini ada beberapa. Syarat-syarat perjanjian yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut. Tampak atau ternyata pihak debitur dalam keadaan tertekan. Apabila terdapat keadaan tidak ada pilihan lain bagi debitur selain mengikuti kemauan kreditor, nilai dari hasil perjanjian sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik. Contohnya nih misalnya ya,
Misalnya penyalahgunaan keadaan itu sebenarnya misalnya ada kesenjangan strata, strata sosial, kesenjangan ekonomi yang mengharuskan salah satu pihak itu mengikuti kemauan pihak lain. Contohnya misalnya dalam hal jual beli tanah misalnya. Ada seseorang yang memang tidak memiliki orang yang tidak mampu gitu, tapi dia punya aset tanah. Mau nggak mau pada suatu waktu mau tidak mau dia harus menjual aset tanahnya. Kemudian di situ ada yang tertarik dengan tanahnya. Misalnya adalah pemangku, misalnya adalah misalnya lurah nih, misalnya lurah di daerahnya dia. Nah, lurah ini selain daripada dia memiliki strata sosial yang lebih tinggi, dia adalah pejabat di daerahnya, dan dia adalah orang yang kaya gitu. Nah, dia kemudian memanfaatkan keadaan si orang yang tidak mampu ini untuk mau membeli tanahnya, dan karena dia adalah lurah ya, jadi untuk proses jual beli, balik nama dan sebagainya, itu kemudian menjadi lebih mudah kalau dia yang beli, yang diizinkan oleh beli gitu. Tapi dia mau beli kalau harganya lebih murah, bahkan mungkin jatuh misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana mengenai penyalahgunaan keadaan hingga akhirnya si penjual yang tidak mampu, penjual tanah yang tidak mampu tadi ya mau nggak mau, pilihannya adalah ya dia hanya bisa menjual tanah itu ke Pak Lurah tadi dengan harga yang jauh lebih murah. Seperti itu. Kemudian, oke, kita masuk yang kedua mengenai cakap hukum. Jadi, dalam perjanjian, syarat sah yang kedua adalah orang yang membuat perjanjian harus cakap hukum. Nah, pertanyaannya orang yang cakap hukum itu seperti apa? Kemudian orang yang tidak cakap hukum itu apa? Nah, orang yang tidak cakap membuat kontrak itu jelas ada anak di bawah umur, orang yang diletakkan di bawah pengampuan, kemudian perempuan yang telah menikah. Nah, ini terkait dengan perempuan yang telah menikah, itu dulunya diatur dalam KUH Perdata, namun demikian setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dianggap orang yang telah menikah atau seorang istri itu mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana suaminya. Kemudian, nah ini contohnya orang yang tidak cakap hukum adalah anak kecil. Ini misalnya anak kecil ya bawa balon gitu. Nah, pertanyaannya batas kedewasaan itu berapa? Batas kedewasaan itu di dalam setiap aturan itu memang memiliki batas yang berbeda. Di dalam KUH Perdata, batas kedewasaan itu 21 tahun. Atau telah sebelum 21 tahun tapi dia telah menikah. Namun demikian, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu batas kedewasaan diubah menjadi 18 tahun. Jadi yang masih di bawah 18 tahun mereka dianggap masih di bawah pengampuan dari kedua orang tuanya atau telah menikah. Nah, kemudian yang ketiga adalah objek tertentu. Objek kontrak adalah prestasi. Objek kontrak itu dianggap sebagai prestasi. Jadi prestasi itu bukan kayak kalau kalian menang lomba gitu ya. Kalau dalam hal perjanjian atau kontrak, prestasi itu merupakan hal-hal yang merupakan objek dari suatu perikatan. Objeknya harus tertentu, setidaknya objek yang dapat ditentukan. Misalnya dalam perjanjian jual beli, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar. Prestasi untuk membayar itu harus tertentu, misalnya dibayar dalam mata uang apa, terus jumlahnya berapa, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tidak bertentangan dengan klausul hukum yang halal. Objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum.
jelas. Prestasi atau isi perjanjiannya juga tidak boleh bertentangan dengan hukum. Contohnya misalnya ini nih, ini gambar apa? Jantung, paru-paru. Misalnya jual beli apa namanya organ tubuh manusia gitu. Sebenarnya biasanya diperjualbelikan itu ginjal ya, tapi ini kenapa gambarnya paru-paru? Oke lah, nggak masalah. Tapi paham ya maksudnya. Oke, selanjutnya asas-asas perjanjian. Ada beberapa asas perjanjian yang berlaku terhadap suatu perjanjian. Yang pertama, personalitas, konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikat baik, kekuatan mengikat kontrak atau fakta sunt servanda. Asas personalitas pada dasarnya bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Ada kalanya perjanjian yang dibuat para pihak mengikat pihak ketiga. Perjanjian yang mengikat pihak ketiga disebut derden beding. Contohnya gimana dong? Kalau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tapi mengikat pihak ketiga. Misalnya gini, saya punya adik. Sebelumnya. Saya membuat perjanjian dengan si A. Saya membuat perjanjian dengan si A. Perjanjian adalah hutang piutang. Si A itu minjem uang ke saya. Berarti kan di sini si A punya utang terhadap saya dan saya punya piutang. Namun untuk pengembaliannya, saya mengatakan kepada si A bahwa nanti kalau dikembalikan kamu kamu kembaliin ke adik saya aja ya, gitu. Karena saya punya adik gitu. Nah, adik saya di sini dia tidak terikat, dia tidak ikut dalam kontrak. Dia bukan sebagai pihak dalam kontrak, tapi dia terikat dengan perjanjian tersebut. Kenapa? Karena tadi saya mengatakan untuk pengembaliannya diserahkan ke adik saya. Nah, berarti adik saya itu sebagai pihak ketiga di sini. Yang disebut derden beding. Jadi si A itu terikat untuk mengembalikan uangnya kepada adik saya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah asas konsensualisme. Konsensus itu adalah sepakat, jadi kontrak harus didasarkan pada kata sepakat dari pihak yang mengadakan kontrak. Kata sepakat adalah sumber hukum kewajiban kontraktual. Karena tadi, bahkan di syarat sahnya itu harus ada sepakat. Yang selanjutnya adalah kebebasan berkontrak. Ruang lingkup kebebasan berkontrak itu kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak. Kebebasan dengan siapa mengadakan kontrak, kebebasan untuk menentukan isi kontrak, kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak, dan kebebasan untuk menentukan pilihan hukum. Di sini saya mau menekankan ya, misalnya gini, terkait dengan yang pertama, kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak. Kalau teman-teman pernah mendengar ada namanya perjanjian baku, perjanjian yang sudah dibuat oleh salah satu pihak gitu. Misalnya kalau kalian buka rekening di bank, itu sebenarnya kalian membuat perjanjian dengan bank bahwa kalian menitipkan uang kalian kepada bank dalam bentuk tabungan, giro atau tabungan, simpanan apa macam-macam gitu ya. Nah di situ biasanya bank sudah menyiapkan formnya. Nanti kalian coba suruh tanda tangan gitu. Nah itu adalah salah satu contoh perjanjian baku, perjanjian yang sudah dibuat. Terus kalau kalian ada salah satu hal yang nggak sepakat dengan isi perjanjian gimana? Nah, di sini berlaku asas kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak. Kalau kalian nggak sepakat ya sudah silahkan untuk tidak mengadakan kontrak, kayak gitu. Nah itu sebenarnya asas yang berlaku mengenai kebebasan berkontrak itu juga berlaku dalam hal suatu perjanjian baku ya. Kemudian kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. Kontrak adalah hasil pilihan bebas. Kontrak adalah bertemunya kehendak bebas para pihak dan kata sepakat harus didasarkan pada kehendak bebas.
Selanjutnya adalah asas etikat baik. Ini jelas tertulis dalam KUH Perdata, perjanjian dilaksanakan dengan etikat baik. Di dalam KUH Perdata itu tidak ada definisi etikat baik, namun dalam doktrin atau jurisprudensi, etikat baik itu dimaksudkan adalah melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut. Dan isi perjanjian itu harus rasional dan patut. Rasional dan patut itu bisa diukur dari bagaimana isi suatu perjanjian itu. Kemudian keseimbangannya satu dengan yang pihak satu dengan pihak yang lain dan sebagainya. Kemudian asas pacta sunt servanda, yakni segala sesuatu yang telah disepakati menjadi kewajiban hukum. Jadi ini perjanjian yang dibuat itu berlaku bagaikan undang-undang. Jadi ketika sudah ada perjanjian, maka para pihak itu terikat terhadap isi dari perjanjian itu dan wajib untuk melaksanakan isi dari perjanjian itu. Nah, kemudian kita kembali ke tadi. Prestasi itu apa sih? Prestasi itu merupakan objek dalam kontrak. Tadi saya sudah sampaikan. Terus objeknya apa aja? Yang pertama, kewajiban debitur untuk melaksanakan kewajiban kontrak. Nah, itu ada pertama memberikan sesuatu, kedua melakukan suatu perbuatan tertentu, dan yang ketiga tidak melakukan sesuatu. Yang memberikan sesuatu jelas ya, misalnya dalam hal jual beli, maka si penjual wajib menyerahkan barangnya, kemudian pembeli wajib membayar, menyerahkan uang. Gitu. Yang kedua melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya dalam hal perjanjian untuk membuat sesuatu, misalnya kursi. Ada seseorang yang pesan kursi untuk dibuatkan sejumlah kursi, maka seseorang yang sudah terikat dari kontrak tadi, dia wajib untuk membuat kursi sesuai dengan pesanan. Kemudian yang ketiga tidak melakukan sesuatu. Misalnya apa? Misalnya artis ya, misalnya mereka kan ketika ada syuting film gitu, mereka harus terlihat misalnya rambutnya panjang, kemudian ya misalnya rambutnya panjang, kemudian wajahnya biasa gitu. Nah, pada saat mereka sudah terikat kontrak, maka tidak boleh kemudian rambutnya dipotong. Misalnya nih, ini dicantumkan di dalam kontrak. Nah, itu merupakan menjadi sebuah prestasi. Nah, halangan untuk berprestasi itu bisa menjadi one prestasi atau dia melanggar kontrak atau breach of contract. Nah, ini dianggap tidak melaksanakan sama sekali apa yang diperjanjikan. Bisa juga dia terlambat melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Nah, ini tiga hal ini yang disebut dengan prestasi. Tapi ada juga orang yang berhalangan untuk melaksanakan prestasinya itu karena keadaan memaksa atau force majeure. Misalnya tidak memenuhi prestasi karena ada sebab di luar kesalahan debitur. Dan faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya. Maka hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Dalam hal terjadinya prestasi, nah ini bisa pemenuhan prestasi dengan ganti rugi. Pertama bisa kemudian ya sudah dipenuhi saja prestasinya, atau yang kedua dipenuhi prestasinya tapi harus dengan ganti rugi, atau yang ketiga pihak yang lain itu bisa melakukan pembatalan perjanjian, atau yang pihak yang lain bisa melakukan pembatalan perjanjian dengan permintaan ganti rugi. Nah, kalau dalam hal keadaan memaksa, maka tadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan keadaan maksa ini ada bencana alam, pencurian, kehilangan, karena undang-undang tertentu yang kemudian membuat prestasi itu tidak bisa dilaksanakan, kemudian tingkah laku pihak ketiga, ada pemogokan kerja, dan sebagainya. Nah, akibat hukum dari keadaan memaksa itu kreditor tidak dapat menuntut perikatan untuk dipenuhi, kemudian tidak dapat menyatakan debitur dalam keadaan lalai,
kemudian tidak bisa ada pembatalan perjanjian, perjanjian timbal balik, gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi. Nah, kemudian tadi kan ini ada istilah pembatalan perjanjian. Kemudian ada istilah batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Jadi suatu perjanjian itu dia dapat dibatalkan dan dia juga dapat batal demi hukum. Bedanya apa? Batal demi hukum itu dia tidak memenuhi syarat objektif dan dapat dibatalkan tidak memenuhi syarat subjektif. Apa itu syarat subjektif dan syarat objektif? Kita kembali ke sini. Ketika kita membicarakan syarat objektif dan syarat subjektif, kita kembali ke sini, syarat sahnya perjanjian. Jadi ada 4 ya, sepakat, kecakapan, kemudian suatu hal tertentu, kausa hukum yang halal. Nah, syarat yang pertama dan kedua, ada yang kata sepakat, dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif. Sedangkan harus ada suatu hal tertentu dan kausa hukum yang halal merupakan syarat objektif. Kenapa ini dibedakan? Karena tadi berkaitan dengan dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Kalau suatu perjanjian tidak memenuhi adanya kata sepakat atau kecakapan para pihak, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan itu maksudnya apa? Ya kalau para pihak mau membatalkan, disilahkan. Tapi ketika tidak ada pembatalan dari para pihak, maka dianggap perjanjian itu terus berlangsung. Misalnya apa? Misalnya ini, terkait dengan kecakapan misalnya. Misalnya saya punya adik kecil yang dia belum dewasa, katakanlah umur SMP aja 15 tahun. Dia membuat suatu perjanjian, contohnya dia melakukan jual beli di warung. Saya minta dia beli makanan di warung, permen misalnya. Dia beli di warung, padahal dia belum dewasa. Itu merupakan apa? Ada jual beli di situ, perjanjian jual beli. Namun pihak penjual sudah menyadari dia anak kecil dan dia tidak masalah dengan itu, maka ya dianggap perjanjiannya tetap berjalan aja, nggak usah tidak perlu dibatalkan. Maka dia masuk ke dia tidak memenuhi unsur yang kedua. Adik saya nggak cakap untuk membuat suatu perjanjian jual beli, tapi dia tetap melakukan dan kebetulan para pihak penjual pun tidak mempermasalahkan itu, maka perjanjiannya dianggap tetap berlangsung. Tapi kalau yang ketiga dan keempat, syarat objektif, ini ada misalnya perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum, jadi tidak berdasarkan kausa hukum yang halal, misalnya jual beli narkoba gitu. Nah, itu perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Jadi kembali ke keadaan semula. Seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan mengenai hukum kontrak. Saya rasa singkat dulu sampai di sini. Nanti misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa silahkan sampaikan di grup WhatsApp atau mungkin mau menanyakan di kolom komentar, nggak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.